Baik, saya undang langsung dari Melbourne, Australia. Ini beda 4 jam, ini jam 12 malam. Bu Profesor Denny Indrayana. Prof Denny, selamat malam. Selamat malam, Aiman. Jam 12 malam di sana ya? Jam 12 malam. Oke, luar biasa. Jadi saya tanyakan sebentar saja mungkin, Prof Denny, kenapa Anda tiba-tiba masuk dalam pusaran harus kuat ini? Ya, Anda menjadi pengacara, udah resmi ya? Tim kuasa hukum, pengacara atau apa ya? tim kuasa hukum, Prof. Surya dan kawan-kawan. Oke. Anda bisa jelaskan Prof Denny, kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam pusaran ini? Begini, ada alasan pribadi. Bagi saya tidak sulit untuk melihat karakter kriminalisasi dan intimidasi dari satu perkara pidana akhir-akhir ini. Baik. Saya sendiri mengalami itu. Hampir 11 tahun menjadi tersangka. Dan biasanya itu berkaitan dengan atau beririsan dengan advokasi berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Jadi ada panggilan pribadi lah untuk kemudian mengadvokasi isu ini. Yang kedua, isu ini menurut saya sudah terlalu lama, sudah banyak memakan korban, sering masuk penjara, dan saya ingin memberi perspektif yang berbeda kepada publik. Di samping persoalan isu hukum pidana yang pasti tidak bisa dikesampingkan, ada sisi hukum tata negara yang saya geluti, bagaimana politik hukum kemidanaan seharusnya juga tidak prosedural. Jadi kalau kemudian kita hanya berkutat kepada pentersangkaan, penahanan, dua alat bukti, itu seolah-olah kita melihat politik hukum pidana kita baik-baik saja. Padahal kalau terkait dengan kepolisian misalnya, hari ini kita dihadirkan dengan politik presiden yang membentuk tim percepatan reformasi kepolisian, yang dengan kasat mata, dengan terang benderang menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia mengamini kerisauan publik, ada masalah dengan kepolisian kita. Logikanya adalah jika di kepolisian dari sisi lembaga kepresidenan saja ada masalah, bagaimana kita bisa meletakkan kasus ini hanya dari sisi pidana saja? Tidak cukup. Karena itu saya ingin menarik dia satu langkah lebih awal, bahwa memang ada persoalan yang lebih mendasar terkait dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Bagaimana harusnya kita memasukkan juga perspektif hukum tata negara. Seharusnya kepolisian diberikan ruang yang seluas mungkin untuk independen. Seharusnya di luar proses pengadilan masih ada sisi non pemidanaan yang harus dikedepankan. Tadi ditanyakan, apakah proses ini harus melalui hakim, melalui persidangan? Tidak. Siapa mengatakan harus melalui hakim, melalui persidangan? Pak Jokowi bisa dengan inisiasinya menunjukkan ijazah asli kepada khalayak, kepada publik, dan kalau itu kemudian dilihat semua, ditunjukkan kepada ahlinya, dan bisa dinilai bersama-sama, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan juga bisa melihat aslinya, maka bisa selesai di luar pengadilan. Tentu ada mediatornya, tentu ada pihak-pihak yang bisa memverifikasinya, tapi persoalannya kan ketika ini tidak dilakukan. Oke, Prof, begini Itu ya, saya tertarik dengan kata-kata yang Anda sampaikan. Ada dugaan kriminalisasi dalam kasus Roy Suryo. Kalau tidak salah saya mendengarkan itu dari Anda, betul? Betul. Oke, Anda bisa jelaskan di mana dugaan kriminalisasinya? Satu, tadi saya berpengalaman menghadapi secara pribadi menghadapi kriminalisasi, ya. Dan saya tahu karakter kriminalisasi itu apa. Dan dia beririsan dengan juga sifat-sifat intimidatif. Karena itu saya mengambil keputusan untuk melakukan advokasi ini. Kenapa begitu?
Karena seharusnya kalau ingin tidak melakukan pendekatan pidana, Pak Jokowi bisa dengan mudah kok menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa sih harus disembunyikan? Kenapa harus ditutupi? Kenapa harus melakukan prosedur yang sedemikian rumit? Sampai sekarang kan semua menjadi prosedural. Di Komisi Informasi itu akhirnya UGM mengatakan tidak bisa memberikan, itu sudah diserahkan ke kepolisian. Kepolisian mengatakan dalam proses penegakan hukum, KPU juga mengatakan dengan berbagai alasan prosedural. Semuanya kan akhirnya adalah saya moral. Boleh ya. Saya udah nunggu nganggul nih. Boleh saya teruskan, Pak? Ya, nanti sebentar, Bang Sugeng. Terus dia mau menyampaikan soal kriminalisasi. Bang Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch. Tapi saya beri kesempatan pada Prof. Deddy. Silakan Prof. Deddy, selesaikan. Iya, kalau kita bicara kriminalisasi, Pak Jokowi kan latar belakangnya pada sisi tata negara saya, Mas Aiman, itu cukup terang lah bahwa beliau punya rekam jejak. Kalau kita lihat contoh saja yang saya dalami betul, Pilpres 2024, izin ya, kenapa saya punya dugaan itu, ya kalau sejalan dengan politik kepemilian beliau, maka koalisinya akan aman dari kasus-kasus korupsi. Tapi kalau berseberangan, lihat menteri-menteri Nasdem, maka akan ada kasus-kasus korupsi yang muncul. Nah, itu bentuk-bentuk kriminalisasi dengan kepentingan politik. Ya. Saya melihat dari rekam jejak itu tidak tertutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan langkah yang sama terhadap prosedur CS. Padahal sederhana caranya, dengan tidak langsung membawanya ke ranah pidana, ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Tidak dari sekian banyak bukti yang ada itu, satu bukti utamanya yang tidak ada, ijazah aslinya mana? Dan itu tidak pernah ditunjukkan. Bagaimana kemudian kalau sudah ada kawan-kawan akan melakukan apa tindak pidana, padahal ijazah palsu yang dijadikan dasarnya sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Itu menjadi tidak fair. Ada pendekatan begini di kepolisian, Mas Aiman, yang saya ingin juga seharusnya konsisten dilakukan terhadap Rosyidul dan kawan-kawan. Ketika ada kasus dugaan tindak pidana korupsi dan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu merasa ada pencemaran nama baik dituduhkan kepada dia dari pihak lain yang melaporkan misalnya, maka kepolisian itu pernah zaman Pak Tito Karnavian mengeluarkan satu rujukan, Pak Nasrullah nanti mungkin bisa dikonfirmasi sebagai ahli hukum pidana, bahwa kasus pencemaran nama baiknya di hold dulu, dibuktikan dulu tidak pidana korupsinya ada atau tidak. Karena kalau pidana korupsinya terbukti, tidak ada pencemaran nama baik. Kalau tidak pidana korupsinya tidak terbukti, baru kemudian kasus pencemaran nama baiknya jalan. Di pengadilan maksudnya ya? Harusnya logika yang sama, dilakukan juga terhadap dugaan ijazah Pak Jokowi, karena ada ancaman pencemaran nama baik juga. Yang terakhir, Bang Ahmad, Ya. saya mendengar betul ya beberapa podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM. Saya belum pernah mendengar Rektor UGM mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi asli. Yang saya dengar kemarin, saya buka lagi itu podcast yang saya dengar adalah kemarin ada rektor, wakil rektor sama dekan Fakultas Kehutanan UGM yang saya dengar podcastnya. Mereka ditanya berkali-kali bagaimana ijazah asli Pak Jokowi, mereka bilang ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Yang dikatakan oleh rektornya adalah beliau menyelesaikan program S1-nya UGM, tapi ijazah aslinya pada saat ditanya di mana, ada di Pak Jokowi, yang bersangkutan sudah diserahkan. Salahnya di mana itu, Pak Prof. Deddy? Salahnya adalah ketika kita menyimpulkan bahwa ijazah yang ada di Pak Jokowi asli, belum tentu. Oke. Padahal UGM nggak pernah ngomong itu. UGM tidak pernah mengatakan, UGM tidak pernah mengatakan, maaf, saya tadi malam mengulang-ulang apa. Oke, betul. Tapi kan Pak Jokowi lulusan terbaik, salah satu lulusan terbaik UGM itu pernah dikatakan oleh rektornya. Pak Jokowi lulusan membanggakan UGM. Pak Jokowi lulus sampai selesai yang saya UGM. katakan, Asumsinya punya ijazah. benar, itu Narasi aja tadi. berkali-kali. Boleh saya selesaikan ini? Silakan. Berkali-kali tadi kita mengatakan, UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tidak pernah. Kalimatnya adalah Pak Jokowi dengan data-data yang di UGM itu menyelesaikan programnya. Tapi ketika ditanya ijazahnya asli atau tidak,
Rektor kemarin mengatakan ijazahnya sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang mesti menunjukkan apakah asli atau tidak. Karena begini Bang Eman, saya pernah bertanya ke teman-teman, apakah ini yang terjadi sebenarnya? Apakah ada kemungkinan apa? Informasi yang saya dapat tadi itu tuh dikonfirmasi. Ini cuma contoh bahwa asumsi itu belum tentu benar. Bahwa kalau Pak Jokowi betul menyelesaikan programnya di Fakultas Hukum Kehutanan, tidak berarti ijazah yang dia pegang itu asli karena pernah hilang. Oke.